Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya LJ Putra, nomor absen 7 dari kelas 11 IPA 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang strategi apa yang digunakan pada saat Perang Pattimura. Kawasan Maluku pada abad pertengahan merupakan surga bagi para pencari rempah-rempah dengan kualitas terbaik. Banyak pedagang internasional seperti Cina, India, bahkan Arab datang di kawasan ini untuk berdagang rempah-rempah. Pada sekitar abad 16 sampai 17 Masehi, bangsa-bangsa Eropa seperti Inggris, Belanda, Spanyol, dan Portugis mencoba memperebutkan kekuasaan dagang atas Maluku. Latar belakang: pada awal abad 19, kawasan Maluku kembali berada di bawah kekuasaan Belanda setelah Inggris menandatangani perjanjian Traktat London dengan menyerahkan wilayah kekuasaan Indonesia kepada Belanda. Penduduk kembali berada di Maluku membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Rakyat Maluku tidak mau terus-menerus menderita di bawah keserakahan bangsa Belanda. Oleh karena itu, perlu mengadakan perlawanan untuk menentang kebijakan Belanda di bawah pimpinan Komando Thomas Matulesi atau biasa disebut Kapiten Pattimura. Dalam buku sejarah Indonesia modern 1200 sampai 2004 karya MC Rickleff disebutkan bahwa latar belakang perlawanan masyarakat Maluku terhadap Belanda pada 1817 adalah 1. Tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. 2. Timbulnya kesengsaraan Maluku karena kebijakan penyerahan wajib berupa penyerahan ikan asin, kopi, dan hasil laut lainnya kepada Belanda. Nomor 3. Sikap Presiden Saparua yang memperlakukan masyarakat Maluku dengan sewenang-wenang. Perlawanan Maluku. Rakyat Maluku pada 1817 membuat beberapa pertemuan untuk membahas strategi dan konsep perlawanan terhadap Belanda. Dalam pertemuan 14 Mei 1817, rakyat Maluku mengangkat Thomas Muthelesi yang merupakan bekas tentara Korps Ambon dan menamainya sebagai Kapiten Pattimura. Pada 16 Mei 1817, operasi penyerangan pos-pos dan benteng Belanda di Saparua dimulai oleh Kapiten Pattimura dengan pasukannya. Operasi tersebut berhasil merebut benteng Durtede dan menewaskan kepala residen Saparua bernama Vandenberg beserta pasukannya. Belanda berupaya untuk memperebut kembali benteng Durtebe dengan mendatangkan bantuan dari Ambon pada 20 Mei 1817. Belanda dengan kekuatan lebih dari 200 prajurit di bawah pimpinan Mayor Betjes menyerang Pattimura dan pasukannya di Saparua. Upaya memperebutkan kembali benteng Durtede dan dari Saparua dapat digagalkan oleh Pattimura dan pasukannya. Kemenangan dalam pertempuran lain juga didapatkan oleh Pattimura di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, Haruku, Wasisil, dan Larike. Akhir perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda mulai terlihat pada 17 Agustus. Pihak Belanda meminta bantuan dari Batavia untuk memadamkan perlawanan Pattimura. Dilansir dari buku Kapiten Pattimura 1985 karya Ion Nanulaita menyebutkan bahwa Pattimura dihianati oleh Raja Bool dari Saparua dengan membocorkan informasi tentang strategi perang Pattimura dan rakyat Maluku sehingga Belanda mampu merebut kembali Saparua. Pada 1817 Pattimura dihukum gantung di Ambon bersama 3 orang lainnya serta menandai berakhirnya perlawanan rakyat Maluku terhadap Belanda. Sekian dari penjelasan saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.